Ini ada pertanyaan, ya kan? Seorang pemain bola menendang bola hingga bola itu terpental dengan sudut 30 derajat. Dengan lajunya itu laju awalnya adalah 15,24 meter per sekon. Jadi dari pertanyaan di sini yang diketahui itu adalah nilai V0 dan nilai theta nolnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan waktu saat bola pada sisi puncak, ya. Waktu saat bola mencapai posisi puncak, ya. Posisi puncak dan waktu sampai di tanah. Jadi waktu di sini berapa waktu yang diperlukan dan sampai di sini berapa juga waktu yang diperlukan. Kemudian berapa besar tinggi bola? H, ini ya. Berapa jangkauannya? R. Ini R-nya berapa besar? Berapa jangkauan R saat sampai di tanah jika sudut awalnya adalah 60? Oke, yang tadi sudut awalnya 30, jangkauannya berapa? Kalau kita ubah sudutnya menjadi 60 dengan kecepatannya tetap yaitu 15,24, kira-kira berapa besar jangkauannya juga? Kan? Nah, sekarang masuk pada MATLAB-nya. Jadi Anda punya pertanyaan fisikanya seperti itu. Nah, sekarang baru Anda masuk pada MATLAB-nya. Jadi misalnya kita mau kerjakan pada ini ya, pada M-File Editor ya. Jadi yang mula-mula Anda harus masuk ke ketik dulu pada command window, misalnya Anda ketik saja namanya edit ya. Kemudian kita mulai dengan namanya CLC ya. CLC, kemudian ada beberapa variabel di situ yang sudah diketahui ya. Jadi sabar ya. PowerPoint kelihatan ya? Ya. Oke. Variabel yang diketahui adalah sudut 30 derajat, sudut awal sama kecepatan awal. Nah, sekarang Pak buka MATLAB. Sekarang kelihatan MATLAB? Kelihatan MATLAB atau tidak? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Sekarang Pak mau mengerjakan programnya di MATLAB. Jadi misalnya pertama di command window kita kerjakan pada M-File Editor. Kita buka layout M-File Editornya adalah dengan cara misalnya pada command window ya. Anda ketik saja edit enter ya. Maka Anda lihat di sini ada tulisan editor. Tapi di sini kosong, tidak ada isi apa-apa. Nanti kita isi dengan program yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah misalnya mula-mula saya tuliskan CLC dulu ya. Kemudian saya namakan this, memberikan judul ya, tentang gerak peluru. Jadi untuk menampilkan judul misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, Anda lihat di situ ya. Anda lihat di situ saya baru ketik judul. Jadi kalau saya jalankan ya, pertama dia minta disimpan dulu ya. Disimpan dulu, saya simpan dulu ya. SP namanya gerak. Enter. Nah, Anda lihat di bagian kolom command window itu sudah tertulis judul gerak peluru. Jadi ya. Nah, sekarang saya mau lanjut ke berikutnya. Kalau dari pertanyaan kasus yang tadi, yang diketahui itu adalah pertama sudut awal ya dan laju awal. Ya. Jadi di sini Pak tulis sudut ya. Jadi Pak tulis saja theta garis bawah awal ya. Itu adalah sama dengan
30. Akhiri dengan titik koma. Lalu itu adalah ada V garis bawah awal, ya. Itu adalah sama dengan 15,24, ya. 15,24 diakhiri dengan titik koma. Nah, sekarang dari situ kita mau menghitung berapa. Jadi sudah itu ya, sudah kita masukkan variabel yang sudah diketahui, yaitu adalah sudut awal dan laju awal. Pertanyaannya A itu adalah kita mau menghitung berapa besar waktu pada saat proyektilnya berada di puncak dan proyektilnya jatuh sampai di tanah. Kalau waktu yang diperlukan saat proyektil berada di puncak, maka kita kembali ke rumus yang tadi, ya. Persamaan mana yang dipakai? Anda lihat di sini persamaan yang dipakai itu adalah persamaan 3, bahwa ini ya, kondisi saat peluru mencapai tinggi maksimum, ya, itu adalah kita gunakan persamaan T sama dengan VY0 dibagi dengan G. Nah, G ini adalah 9,8, yaitu gravitasi. Oh ya, berarti kita kembali ke MATLAB tadi, ya. Kita kembali ke MATLAB tadi. Kita belum tuliskan nilai G. G itu berapa? Sama dengan 9,8. Titik koma. Enter. Nah, setelah G, kita kembali ke yang tadi, gerak peluru. Di sini adalah VY0. Ingat tadi VY0 tuh yang ini ya. VY0 sama dengan V0 dikalikan dengan apa? Sin theta 0. Maka kembalikan lagi ke sini bahwa besarnya VY0 ya sama dengan apa? V0. V0 tadi berapa? 15,24. Anda lihat V0 di sini Pak tulis dengan V awal. Atau gini Pak ganti di sini. Ini V0. Ini theta Pak tulis lagi dengan theta 0. Jadi di sini VY0 tadi rumusnya adalah V0 ya. Itu ya, V0 dikalikan dengan apa? Sin ya. Sin V0 sin theta 0. Ya kan? Sesuai dengan rumus tadi. Sin. Tapi jangan lupa kalau kita tulis pada MATLAB sin itu kalau hanya tulis sin saja itu nanti hitungnya dalam radian, padahal kita mau hitung dalam derajat. Maka dituliskan dengan sin, jangan lupa tambah D. Buka kurung, sudut awal. Sudut awal situ Pak tuliskan dengan nama theta garis bawah 0 tutup kurung. Ya kan? Baru apa? Baru kita bisa gunakan persamaan yang ada di sini. Ya. Yaitu apa? Persamaan 3 bahwa T sama dengan VY0 dibagi dengan gravitasi. Artinya G-nya kita sudah tahu, VY0-nya juga kita sudah masukkan persamaannya ya dengan nama VY0, maka nilai T Pak kasih nama misalnya T garis bawah puncak ya. Itu adalah sama dengan apa tadi? VY0 dibagi dengan G. Akhiri dengan titik koma. Ya. Nah, itu kita sudah ketemu namanya bentar. Kita sudah ketemu namanya nilai waktu puncak berdasarkan rumus ini. Nah, sekarang kita mau nampilkan hasilnya. Nah, sekarang kita mau nampilkan hasilnya dengan perintah yang namanya ini ya, Pak Farud. Jadi pertama Anda ketik dulu dis, buka kurung, kemudian kurung siku, lalu Anda tulis namanya T kecil saja ya, T puncak itu adalah waktu puncak, itu satuannya detik. Anda lihat numerik
ya, penulisannya seperti ini. Num 2 str, artinya num 2 str, ya. Ketik itu, kemudian buka kurung, ya, buka kurung, mana yang mau dimunculkan, yaitu yang namanya ini, T garis bawah puncak, sesuai dengan nama yang ada di sini, ya. Tetapi nanti hasil displaynya itu adalah dengan tulisan waktu puncak yang warna ungu nih. Sekarang misalnya Pak enter ya, Pak running, Anda lihat di sini ada runningnya, tombol klik, Anda lihat langsung di situ tulis waktu puncak itu adalah 0, di bawah ini ya, 0,77. Jangan lupa di sini tulis ada keterangan satuannya adalah detik. Nah, kita baru ketemu satu tuh, ya, kita baru ketemu satu. Sekarang yang berikut adalah kita mau menentukan berapa waktu saat proyektil sampai di tanah. Nah, perhatikan lagi. Rumusnya nanti kita mau pakai itu adalah pada saat proyektil sampai di tanah tuh ini. Ini ya, persamaan 5. Penentuan terlebih dahulu waktu yang ditempuh saat peluru sampai di tanah, yaitu adalah dengan menggunakan persamaan T sama dengan 2 kali VY0 dibagi dengan G. Berarti tinggal Pak kembali ke MATLAB, ingat rumusnya 2 kali VY0 dibagi dengan G. Nah, berarti di sini ya, di sini bawah T pakai nama garis bawah tanah, artinya waktu sampai di tanah itu adalah sama dengan 2 kali apa? VY0, ingat harus sama tulisannya dengan yang ada di sini. Ini ya, harus sama. 2 kali VY0 dibagi dengan apa? Gravitasi. Titik koma. Lalu kamu munculkan hasil perhitungan dari T tanah ini, ya. Jadi tinggal sesuai dengan perintah yang pada blok di situ, tinggal Anda copy, kemudian lalu tinggal paste. Tetapi di sini Anda ganti ya dengan nama T waktu sampai di tanah. Kemudian jangan lupa di sini bukan T puncak, Anda ganti dengan T tanah sesuai dengan yang ini, tulisan yang ini, variabel yang ini. Ya. Hingga kalau Anda running dia, maka Anda lihat di situ waktu puncak 0,7 dan waktu sampai di tanah itu adalah 1,5 detik. Pertanyaan A berarti sudah terjawab, ya kan? Pertanyaan A ini ya sudah terjawab. Sekarang pertanyaan B, tinggi bola ya pada saat posisi puncak. Jadi tinggi di sini tingginya berapa? Hanya berapa? Maka persamaan mana yang kita akan pakai ya? Maka kita pakai ini persamaan 4. Yaitu apa? Perhitungan tinggi maksimum sebagai fungsi waktu diberikan dengan persamaan Y sama dengan apa? V0 kali T. Jangan lupa T ini adalah T dari hasil persamaan 5 ya. Persamaan 5. Jadi untuk menghitung waktu puncak berarti T di sini adalah kita masukkan T pada saat sesuai dengan persamaan 3. Karena ini rumus ini adalah menghitung waktu saat proyektilnya sampai berada di puncak. Yaitu apa? V0 kali T kurang 0,5 dikalikan dengan GT kuadrat. Ya, kita kembali ke MATLAB-nya, kita tulis rumusnya lagi ya. Di sini kita mau tuliskan A ya, H. Tulis H saja ya. H sama dengan apa? VY0 ya, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan T. Dikalikan dengan T. Yang T yang dia mau pakai yang mana? T ini ya. T puncak itu ya. VY0 dikalikan dengan T, kita tulis T puncak, waktu puncak. Artinya kita masukkan nanti, jadi persamaan ini nanti dia masukkan nilai 0,77 ini ya. Jadi VY0 kali T puncak yaitu kemudian dikurangi dengan, Anda lihat di sini rumus persamaan 4, 0,5 GT kuadrat.
dikurangi dengan 0,5 dikalikan dengan G. Anda lihat G itu sudah kita deklarasikan di atas, yaitu 9,8 ya. Dikalikan dengan G dikalikan dengan T kuadrat. T itu yang mana? T itu adalah T puncak dikalikan dengan T puncak kuadrat. Berarti kalau kuadrat itu dalam MATLAB dituliskan dengan simbol ini ya, tanda ini ya. Itu pangkat berapa? Itu menunjukkan pangkat berapa? Pangkat 2. Titik koma. Lalu kita mau tampilkan hasil perhitungan tinggi puncak, tinggal Anda copy saja itu ya. Lalu Anda tambahkan di bawah display, tapi ganti yang di sini namanya sini namanya apa? Tinggi maksimum ya, maksimum dalam satuan meter. Jangan lupa numerik num to str di sini kita ganti dengan yang namanya H ya, artinya dia memunculkan atau yang memunculkan persamaan H yang ini. Kalau saya running ya, maka tinggi maksimumnya adalah 2,96 kelihatan ya. Lalu apa lagi yang mau dicari? Ya, yang dicari selain tinggi puncak, berapa jangkauan nilai berapa jangkauan? Berarti R ya. R berarti rumus mana yang dipakai? Kita mau hitung nilai X-nya. Berarti yang ini ya, persamaan 6 ya. X sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta 0 baru dikalikan dengan nilai T. Nah, T yang kita pakai di sini adalah T saat benda sampai di tanah. Saat benda sampai di tanah, waktu yang diperlukan gunakan persamaan 5, yaitu adalah 2 kali apa? V0 dibagi dengan G. Jadi kita bisa hitung jangkauannya adalah X ini, yaitu V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, kembali lagi, ya ini ya, bahwa untuk X-nya adalah sama dengan apa? V0 ya. V0 itu adalah V garis bawah 0 sesuai dengan variabel yang sudah Pak deklarasikan di atas. Ini ya. V0 kemudian dikalikan dengan cos ya. Cos jangan lupa tambahkan di supaya menunjukkan cosnya dalam derajat. Cos theta, berarti theta di sini Pak tulis theta underscore 0 sesuai dengan yang ada di sini, theta yang ini, gitu ya. Jadi V0 cos theta kemudian dikalikan dengan apa? T saat sampai di tanah. Berarti Anda masukkan ini, ya, T saat sampai di tanah. Jadi koma. Lalu saya memunculkan hasil perhitungan jangkauannya, tinggal di sini Pak ganti dengan namanya adalah ini jangkauan dalam satuan meter, numerik to str, num to str hanya Anda ganti dengan namanya X sesuai ini ya. Kalau kita running, Anda lihat jangkauannya itu adalah 20,5246. Satuannya adalah meter. Ya. Jadi dari sini ya, dengan kecepatan 15,24 dan 30 sudut yang terbentuk, maka waktu yang diperlukan itu adalah 20 sekian. Ya. 20 sekian sesuai dengan perhitungan MATLAB tadi. Ini ya. Nah, Anda lihat bisa muncul-muncul di sini karena apa? Karena ada program yang kita buat di sini yang melibatkan persamaan-persamaan fisikanya, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan mau plotkan ya, mau plotkan antara misalnya itu adalah antara yang pertama Y dengan fungsi waktu, bagaimana bentuk lintasannya ya. Jadi Anda lihat saja dan silakan nanti ikuti ya. Di situ karena
kita mau lihat jangkauan terhadap waktunya dulu. Anda lihat ini adalah waktu sampai di tanah. Di situ Pak tulis T, ini kan parekamnya, mulai dari 0 dari T bawah tanah, misalnya pagan bagi dengan 10 sampai dengan T garis bawah, maka Y itu adalah sama dengan V0 Y 0 dikalikan dengan T kurang 0,5 dikalikan dengan G dikalikan dengan T, jangan lupa titik topi pangkat 2. Maka di sini Pak tuliskan namanya plot T, Y underscore 1, ini Pak ganti dengan nama ini Y underscore. Jangan lupa pilih grid 1. Nah, kalau kita running, nah Anda lihat di situ, ya. Kalau pagar lagi dengan 100, running lagi. Oke. Anda lihat sini kurva yang terbentuk itu adalah dia membentuk parabola, lintasan parabola ya, lintasan parabola. Anda lihat ini Pak kasih judul dulu ya. X itu adalah waktu, satuannya adalah detik, dan Y labelnya itu adalah satuannya adalah meter. Kemudian kalau running lagi, Anda lihat, oke, sudah ada judul di situ. Sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah tinggi, dan kalau kita lihat di situ puncak maksimumnya itu ini ya, waktunya itu pada saat di sini waktu saat puncak maksimumnya itu adalah 0,77. Jadi Anda lihat kalau Pak garis secara horizontal ke bawah, di sini kurang lebih adalah 0,77 ya toh. Lalu Anda lihat di situ waktu sampai ini ya, bagian common window, waktu sampai di tanah yaitu adalah 1,5 ya kan. Anda lihat di sini kurang lebih, di sini grafiknya di sini sampai di sini adalah 1,5. Kemudian tinggi maksimum, Anda lihat tinggi maksimum adalah 2,9 meter. Nah, Anda lihat di sini tinggi maksimum Pak garis kiri ini kurang lebih sekitar 2,9 meter. Dia punya puncak maksimumnya. Lalu jangkauannya adalah 20 meter. Di sini karena apa? Pak grafikan antara tinggi terhadap waktu, bukan Pak grafikan tinggi terhadap jangkauan, bukan. Nanti kita buat grafik sendiri lagi untuk menggrafikan antara tinggi terhadap jangkauan. Jadi kalau Anda mau grafikan tinggi terhadap jangkauan, maka Anda harus pakai persamaan yang ada di sini, ya. Persamaan 7. Y sama dengan X, ya. Dikalikan dengan tangen theta kurang GX kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan ini ya, V0 cos theta 0, ini dikuadratkan baru terperoleh hasilnya. Nah, baik, sampai di situ dulu. Mungkin kita punya menjelaskan sedikit. Kasusnya adalah tentang gerak peluru, ya. Silahkan nanti Anda coba hasil rekaman ini, nanti Pak bagikan, lalu Anda silahkan
mencobanya di rumah